Terinspirasi dari lagu. Kenapa banyak banyak lagu yang untuk kelas-kelas dewasa ya Mm-mm. dan dinyanyikan anak-anak. Nah, semoga nanti lagu berwisata itu bisa dinyanyikan anak-anak dan ketoknya pas gitu. Mungkin sharing pengalaman ya. Iya. Sesuatu hal yang dilakukan dengan hati, dengan passion dan dengan senang itu pasti membuahkan hasil. Jadi ketika saya suka dengan nulis ya saya pasti akan bekerja keras untuk menulis. Hasilnya itu pasti akan mengikuti dengan kerja keras kita. Tidak semua langsung hasil. Nanti biasanya nek wis hasil lemes. Dan Ketika kalau nggak berhasil lemes. Mama semua tak cukup untuk membalasmu. Pengabdianku tak akan cukup. Dari belajar bicara sampai belajar membaca, kau ajari aku dengan sabar. Pastikan ku doakan kamu selalu untuk menggapai perjuanganmu. Oh mama, terima kasih kau berikan semuanya, kasih sayangmu dan semua untukku. Perhatikan aku sampai nanti dan selamanya. Tepuk tangannya mana? Yeah. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara Kopsan, Kopi Santai Kompeba, obrolan asik penuh inspirasi. Bersama saya Muhammad Sodik dan malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, ini beliau adalah Mas Ivan. Ini Mas Ivan ini seorang yang multi talented. Beliau musisi, penulis buku dan juga ahli di bidang media. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, belajar tentang beberapa hal tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, teman-teman Kompeba yang ada di Kampung Drujugan ini dan juga penonton semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe channelnya Kompeba 1997, subscribe sekarang juga dan like, komen, dan share ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Semoga bisa bermanfaat. Mas Ivan, apa kabar Mas Ivan? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Ini. Iya, luar biasa. Mas Ivan ini, wah tadi lagu nih asik sekali. Sering menciptakan lagu ya ini berarti ya? Iya, sering. Jadi kalau pas mandi juga nyiptain lagu. Udah berapa lagu nih Mas yang diciptakan Mas? Masih ingat nggak Mas? Masih ingat. Ya sekitar mungkin di atas 100, di bawah 200. Yang direkam dan diupload sudah ada berapa Mas? Yang direkam, yang diupload itu sudah ada 30-an. Cuman yang saya nyanyikan sendiri baru 3. Oh, berarti banyak musisi lain yang penyanyi lain yang menyanyikan ya? Salah satunya mungkin Black KTP itu pernah nyanyi lagu saya. Oh, Black KTP. Ya. Vokalisnya. Ya, tapi nggak sama bandnya. Oh, tahun berapa itu Mas? Itu tahun cukup lama, 2021. Oh, baru kemarin? Iya. Judulnya apa Mas? Judulnya Judulnya itu Malu. Malu. Ya, judul lagunya Tapi ternyata kau malu-malu gitu.
Iya, soalnya di sini ada vokalis band juga nih Mas Iwan Alenia ini. Iya. Ini mesti tahu dengan Oh vokalisnya Black iya, KTP ya. Alenia. Ya, Iya. Alenia 9. Oh yang lagunya yang itu po, yang Alenia itu. Yang satu Ya, band sama siapa itu namanya Mas Debi atau siapa? Oh iya, iya, ya. Sesama anak band mesti sesama tahu. anak band. Oh, ya. Nanti bisa kolaborasi, yes. Iya. Ini Mas Ivan, ini tadi rilis lagu baru ya Mas Ivan. Yes, rilis lagu baru. Featuring Mbak Wafik Aziza. Mbak Wafik Aziza. Judulnya apa Mas? Judulnya Berwisata. 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 Ini lagunya tentang wisata. Iya. Sebenarnya wisata itu nggak selalu melulu kita pergi ke tempat wisata ya, tapi bersyukur bahwasanya hati kita harus berwisata untuk bersyukur. Iya. Dan itu kenapa kok bikin lagu itu? Terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari lagu. Kenapa banyak lagu yang untuk kelas-kelas dewasa ya, dan dinyanyikan anak-anak. Nah, semoga nanti lagu Berwisata itu bisa dinyanyikan anak-anak dan ketoknya pas gitu. Iya. Jadi gawe lagu dewasa tapi iso dinyanyikan anak ya. Iya. Karena sekarang itu sing viral ya Mangkupura ya. Itu dinyanyikan anak-anak ya bahaya ya. Iya. Saya nggak hafal serius. Mangkupura. Ora hafal ya. Ora hafal. Ora hafal ning iso. Tuh ya jadi ini satu strategi nih. Jadi gawe lagu kita lagu dewasa padahal dinyanyikan anak-anak juga pas ya. Iya. Dan kenapa ini ngajak Mbak Wafik ini? Ya karena apa ya, Mbak Wafik itu salah satu senior di Magelang. Dan ketika beliau kok bersedia gitu rasanya kehormatan banget gitu. Karena kesenioritasan lah ya. Saya nyuk pansos lah, bahasanya pansos. Mbak Wafik senior atau usianya memang lebih tua? Senior, dia senior. Dia masih muda Mas. Iya. Masih muda. Enggak, tak kira jenengan merasa lebih muda lagi. Oh iya. Kalau saya sudah sepuh, sudah tua. Senior di bidang musik ya? Iya, senior di bidang musik. Kalau jenengan bermusik sendiri sejak kapan? Kalau Mbak Wafik kan 4 SD itu. Iya. Jenengan dari usia berapa? Semenjak nggak punya uang. Iya, jadi tuntutan untuk mencari uang, akhirnya saya bermusik. Oh, bermusik untuk mencari uang. Iya. Itu masih ingat gak Mas? Dulu pertama kali nyanyi lagu apa? Atau bikin lagu apa yang pertama kali? Judulnya? Judulnya waktu itu ketika pertama kali itu judulnya Ku di Sini Dengan Hati. Ku di Sini Dengan Hati. Iya, itu kelas berapa? 4 SD kalau nggak salah. Oh, 4 SD sudah bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri karena basic penulis, terus senang musik akhirnya gawe-gawe gitu. Oh iya, berarti Mas Iwan lebih dulu jadi penulis dulu ya? Yes. Oh, kalau jadi penulis sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil udah bisa nulis. Sejak kecil kita sudah belajar menulis. Jadi harus menulis gitu. Kalau untuk buku sendiri enggak dari SMP. Mulai membukukan itu dari SMP. Tapi kalau SD udah bikin tulisan gitu? Iya, SD itu sudah mulai bikin tulisan dan bikin antologi buku bersama gitu. Sama beberapa penulis. Salah satu cerita saya dimasukkan dalam buku tersebut. Kok bisa itu? Kok jenengan bisa terjerumus ke dunia tulis itu? Pengaruh orang tua atau lingkungan? Itu juga awalnya sesuatu dorongan untuk sembuh. Maksudnya? Jadi saya itu dulu kecilnya itu disleksia. Disleksia itu kayak keterbelakangan membaca. Jadi punya kesulitan membaca. Bukan karena nggak bisa membaca, tapi bisa membaca. Tapi waktu itu tulisannya misalkan nulis Indonesia gitu, tulisannya bisa Indonesia gitu. Tulisannya? Iya, tulisannya kebalik-balik. Kayak di film gitu Mas ya. Apa jenenge? Tari Zaman Par. Itu ya juga atau disleksia dia. Iya. Nulis D karo B ngono ta. Ya. Tapi bisa baca ya, cuman bisa tulisannya bacanya ya gitu. Tapi tulisannya beda gitu. Iya. Baca ibu gitu ya belum, waktu kecil belum bisa ini artinya ibu. Bisa jadi itu artinya ubi gitu. Oh. Jadi kebalik-balik. Tulisannya udah bener tapi bacanya yang kebalik-balik. Kebalik-balik. Itu sampai usia berapa Mas? Kelas berapa? Masih ingat gak?
itu sampai tidak disadari karena rutinitas membaca sama menulis dari kecil. Akhirnya tiba-tiba sadar-sadar itu ketika SMP bikin buku sendiri, oh jebulannya sudah tidak disleksia, atau mungkin masih tapi sudah terbiasa dengan kebiasaan menulis itu. Oh dulu emang ketika sakit menderita disleksia itu, iya. Terus terapinya itu ya nulis dan baca itu ya. Iya. Oh alah itu malah jadi berkah ya berarti. Iya. Kalau saya kan nggak disleksia, jadi saya sampai sekarang nggak bisa nulis malahan. Iya. Nggak bisa nulis maksudnya buku dan sebagainya gitu. Oh berarti berawal dari itu akhirnya terus menulis ya berarti ya. Buku yang sudah diterbitkan ada berapa Mas? Buku yang sudah diterbitkan 16. Ini kebanyakan tentang apa Mas bukunya Mas? Wanita. Iya. Judulnya itu selalu wanita. Wanita akuarium, wanita bersegel, wanita dalam kanvas. Kebanyakan wanita Mas. Mungkin yang nggak wanita berarti itu biasanya fiksi ilmiah. Kayak Sudut Pandang Cinta, Maya, Percakapanku dengan Maya itu biasanya. Nek yang nggak wanita biasanya itu fiksi-fiksi ilmiah. Jadi semua tentang wanita. Judulnya ya? Iya, judulnya tentang wanita. Mas Iwan ini biasanya tentang wanita. Kalau yang belum ada nanti bisa ditambahkan. Kalau ini salah satu buku saya. Nah ini agak kisah nyata ya, tapi saya hiperbola. Ini namanya Mbak Melody. Ini sekarang dia di Singapura. Dulu teman saya dia curhat dalam kehidupannya itu, dan dia minta untuk dibukukan. Mas kok ditulis buku, kok ceritaku kok ngomongin gak apa-apa, intinya aku pengennya ini menjadi motivasi. Terus tak tulis, dan waktu itu pas kompetisi menulis di Atos itu sempat mendapatkan juara 1 buku ini. Judulnya Wanita Akuarium, Melodi Wanita Akuarium. Jadi di cerita buku ini tuh Melodi itu terpaksa melakukan terpaksa masuk di dunia gelap. Iya, tapi akhirnya dia tuh terselamatkan dengan niatnya dia sendiri. Jadi tidak ada yang menyelamatkan karena pacarnya pun endingnya juga malah menjerumuskan. Dan dia ingin dibukukan untuk motivasi. Dan finalnya dia pindah ke Singapura untuk lepas dari dunia gelap itu. Ini keren banget, harganya 35.000. Silakan yang pengen tahu tentang bukunya Mas Ivan bisa ngulik di Instagramnya aja ya, Mas Ivan Asli. Mas Ivan Asli, Instagramnya. Iya, karena kalau beli dari Shopee hati-hati, lapaknya banyak yang bajakan. Ya, kadang-kadang kalau lapak itu lapak resmi kok ada buku bahaya. Isinya beda. Sebenarnya sini botol. Kalau yang resmi namanya Mas? Kalau yang resmi Mas Ivan 21. Oh, Mas Ivan 21 ya. Semua buku di situ? Iya, semua buku di situ. Kalau di Shopee. Nanti yang di sini dibagi satu-satu. Iya, di sini dibagi. Kebetulan di sini ada kurang lebih 100 orang ya. Kebetulan saya bawa 100 buku juga. Biasanya di bawah meja kursi ya. Coba dicek di bawah kursi yang ada stikernya. Mas, ini bukunya yang paling laris apa Mas? Yang paling laris Maya. Maya. Ya. Maya itu ketika saya pakai 1 hari itu bagi saya 1 hari kok laku 1.000 itu spesial bagi saya. Itu kapan? Itu 2019. Oh, baru kemarin. 2019. Mungkin karena efek endorsement ya. Saya waktu itu memakai beberapa influencer tak suruh ngomongin buku ini. Itu sehari del itu langsung 1.000 itu ya rasanya keren. Ya, Mas Ivan komplit ya karena penulis, musisi, bidang media juga bisa ya, makanya memadukan itu menjadi cuan. Iya, pokoknya ini karena keterpaksaan cuan, akhirnya jadi musisi. Itu. Jadi kalau ditanya, musisi punya apa tuh? Orang musisi itu karena butuh duit, boleh duit. Saya musisi yang paling jujur kalau ditanya, jadi musisi apa? Butuh duit. Jadi yang mau ngasih duit bisa masih banyak. Iya. Ya.
oke. Kalau yang awal-awal dulu tulisan pertama apa Mas? Masih ingat gak? Yang dimasukkan ke buku tadi? Iya, buku pertama saya itu judulnya Sudut Pandang Cinta yang malah justru saya terbitkan baru-baru ini. Jadi itu nulisnya itu sudah dari dulu, tapi baru tak terbitkan sekarang. Dan dibuat lagu juga ya? Iya. Yes. Kemarin saya nonton. Iya. Iya. Dan like dan komen. Oh iya. Ya, jadi yang belum lihat channel YouTube-nya Mas Ivan bisa dilihat. Channelnya apa Mas? Mas Ivan Asli Ivan ya? Asli ya. Ya. Jangan Itu- dilihat dok, tapi di komen baran. Ya. Iya. Subscribe juga. Ya subscribe saya nggak terlalu penting sih. Yes. Iya, Yang jadi- penting nonton, Iya. tekan rampung ya. Iya. Karena itu yang dibutuhkan. Iya. Serius saya nggak pernah minta di subscribe. Di channel saya jarang saya minta di subscribe. Jadi yang sudah subscribe bisa unsubscribe. Iya. Ya. Karena saya merasa gini, mendingan subscriberku itu orang-orang yang memang masuk dengan frekuensiku. Ya. Daripada nanti subscribe nih komen elek-elek Yes, betul. gitu. Subscribe dengan hati berarti. Iya. Yes. Karena kita menemukan sama-sama menemukan jati diri yang sama. Nah, itu sudut pandang cinta. Yes. Dan ini Mas, tadi kalau buku yang terakhir diterbitkan apa Mas? Buku yang terakhir diterbitkan itu judulnya kayak ini Hanam. Ini. Ya, ini kan episode 2. Oh iya. Yang episode 3 yang terakhir. Judulnya apa yang terakhir? Dia yang terus melihat. Sama. Semua tagline-nya sama. Oh, Dia yang terus melihat. Jadi ini trilogi ya. Iya. Sementara trilogi. Rencana kalau berhasil sih, kalau ada yang mau mendanai untuk mensupport ini, sebenarnya pengennya saya selama saya menulis, saya pasti akan terus nulis series ini. Hanam ini sendiri apa Mas? Di sini Mas. Hanam ini kayak kalau zaman dulu ada nenek moyang kita itu kan meyakini bahwasanya kita punya kodam, kita punya sengetut game. Hanam itu adalah hantu yang bukan hantu ya, sesuatu hal yang terus mengikuti kita. Iya. Dinamakan hanam, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terus mengikuti kita. Iya. Ini jenengan ada pengalaman pribadi atau gimana Mas? Kok bisa nulis ini? Ini nganu, waktu itu saya munggah gunung. Wah, orang-orang. Ini waktu itu tuh saya terpikir dengan seorang peramal ya. Waktu saya pernah datang ke satu event itu ada peramal, dia bilang, Mas, sama dia mau kudang ini. Kudang apa Pak? Ya masih ngetut ke sampean. Mas apa? Orang ketok. Nah, akhirnya tercipta. Dia tidak terlihat. Dia jenengan ini apa? Hanya menghayal atau gimana? Nah, ya lah, ini fiksi. Ya. Kalau saya benar-benar ngomong sama yang terlihat lah ya. Iya, tak kira ini. Enggak. Enggak, maksudnya pernah mengalami kejadian apa kayak gitu loh. Enggak minta. Enggak. Jadi ini cuma ya fiksi ya? Iya, fiksi. Fiksi yang dirubah-rubahkan. Jadi saya tidak menganggap bahwasanya setan itu menyeramkan. Misalkan kayak pocong itu sebenarnya kalau kita benar-benar mendetailkan, pocong itu adalah pencari intelijen paling top. Maksudnya? Coba aja tanya sendiri. Cong, gue ndak intelijen paling top, lah jawabannya. Dia nggak mungkin gini. Iya. Yes. Kuwi kaya cara dene nek jaman biyen nek guyon ngono to. Apa kewan apa sing paling ngayelan ngono gitu. Jawabannya monyet ngono to. Ya. Yuk, tak percaya aku kuwi. Atau. Ya, itu. Ya, ada juga loh hewan yang paling bau. Ada loh. Serigala berbulu ketek. Keteknya kan papat. Oh yes. Iki sesuk edisi sing khusus kotak-kotak. Ya. Pernah bikin buku tentang kan ya kocak belum Mas ini? Belum ya? Sesuk kumpulan humor garing. Kumpulan humor garing. Yes. Engko lak le laris kaya kacang garing. Yes. Oke Mas Ivan, itu kemudian kalau di era sekarang ini buku bagaimana Mas? Karena kan sudah beralih ke media HP dan sebagainya. Ini kalau menurut pantauan jenengan seperti apa Mas? Kalau menurut saya tetap sama sih. Sebenarnya peminat baca itu masih banyak, cuman beda dimensinya. Sekarang orang membaca itu lewat video. Sebenarnya tetap membaca itu. Iya.
Enggak, maksudnya yang buku gini, buku cetak. Peminatnya, Iya. peminat buku cetak ya. Mm-mm. Peminat buku cetak itu kudu dipaksa Mas. Kalau zaman sekarang. Caranya? Caranya memaksa adalah aku selalu bikin kontennya dulu. Oh iya. Dibikin penasaran dulu. Wah ceritanya kepiye kok bersambung kok ngene. Akhirnya dia mau nggak mau beli. Modelnya dipaksa. Ya mau meneh cuan meneh. Kalau e-booknya? Enggak, saya enggak jual e-book. Saya lebih seneng ada fisik daripada non fisik ya. Ini yang menerbitkan siapa Mas? Ada beberapa. Cuman penerbit besar itu kan banyak editorialnya ya, banyak diedit dan sebagainya, menyesuaikan dengan mangsa pasar gitu. Makanya saya lebih senang ketika saya punya duit, mendingan saya kelas sendiri saja. Saya bikin sendiri, saya jual sendiri. Keuntungannya akan lebih banyak ketimbang. Dan idealisme kita nggak terkurangi ya? Nggak terkurangi. Iya. Ini, wah ini besok bisa ini mungkin Mas Kompeba ini. Iya. Dibukukan Mas ini. Oh dibukukan. Ya. Dibekukan apa dibukukan? Dibukukan Mas. Dibukukan. Kompeba sudah 25 tahun. Iya. Ini bisa nanti dibantu untuk dibukukan Mas. Harusnya gitu. Iya. Harusnya gitu. Iya supaya nanti generasi penerus kita itu bisa membacanya gitu. Bisa dan bisa terhubung sanatnya gitu Mas. Iya. Cetro gitu ya. Oke. Derek dibantu Mas. Siap. Siap. Saya memang selalu senang ketika menulis, membantu menulis itu senang banget. Saya punya grup namanya Elang Borobudur, grup penulis. Di itu Magelang? Di Borobudur. Kalau maksudnya anggotanya? Anggotanya iya Magelang semua. Magelang semua dan cantik-cantik. Makanya saya suka. Besok gabung ah. Iya. Ono sing kumisan barang cantik ya. Jadi rodong ini. Jenengan termasuk cantik. Saya tergantung kebutuhan. Ya. Kalau ning jajare rada-rada vino ya iso ngene. Oke. Jadi ditunggu nanti mudah-mudahan buku tentang Kompeba bisa rilis ya. Ini akan dibantu oleh Mas Ivan. Dan beliau bukan penulis kaleng-kaleng yang pasti wes. Dan ini tadi lagunya kembali ke lagunya dengan Wafik Azizah ya. Yeah. Dan yang dinyanyikan dengan sendiri baru berapa lagu tadi? 3 lagu ya? Yeah. Sudut Pandang Cinta, Mantra Kata I Love You, sama Berwisata itu duet sama Wafik. Ya. Ini harapannya dengan lagu ini apa Mas? Harapannya mendapatkan kontrak dari Kemenparikraf gitu ya, untuk wisata kemana-mana dengan lagu itu. Iya, amin. Iya. Kita doakan. Ya, Pak Sandiaga Uno moga-moga ngelihat ya. Iya. Silakan Pak Sandi untuk untuk rekrut kita. Iya. Nanti punya Mas Otek ini juga akan masuk ke dalam tempat wisatanya kan. Iya. Ya, itu mudah-mudahan menjadi ini ya wisata Kampung Kaos. Yes. Wah, wisata Kampung Kaos. Iya. Berwisata, mari berwisata ya. Tadi saya udah lihat videonya, lagunya asik sekali ya. Nanti dinyanyikan ya Mas di sini. Spesial nanti untuk teman-teman penonton YouTube channel ini ya. Yes. Mau sekarang atau nanti Mas? Nanti aja ya. Iya nanti aja. Sekarang deg-degan saya malah. Iya. Ini ya jadi buat ini boleh diminum nggak? Silakan. Ini kopi santai ini ya. Ini kopi santai. Iya. Saking santainya kopi ini wis nganti entek ya. Dan ini ya kita sebenarnya udah lama ya pengen ngobrol dengan Mas Ivan ini, mau sowan ke Daleme ya, kita ada program Kompeba keliling Magelang itu Mas ya. Tapi alhamdulillah Mas Ivan malam ini berkenan untuk datang ke sini ke studio Kompeba. Ini suatu kehormatan Mas. Kita di sini pengen banyak belajar dari jenengan ya tentang dunia menulis, musik dan juga media ya Mas. Kalau di dunia media sendiri Mas, mungkin apa yang jenengan geluti, ini teman-teman ini media banyak sekali yang tak datangkan ini. Ada yang dari Sumatera. Tadi ada yang dari Semarang tuh bareng saya. Iya. Tadi ada yang bareng dari Semarang. Tadi ceritanya tadi saya kesini itu, kebetulan saya pas cari sesuatu hal di Ampok Alfa, tiba-tiba, wah ingat Mas Otik, yuk mampir ke sini.
Terus masalah media ini ya, Iya. masalah media itu sing di apa ini Mas yang dilakukan? Yang jenengan geluti di dunia media ini apa aja Mas? Iya. Videografi, fotografi atau apa? Saya jarang bergelut tapi yang saya lakukan ya. Iya. Mm. Yang saya lakukan di dalam media ini adalah belajar terus karena media sekarang ini gini, misalkan kita ngomongin tentang sosial media atau platform-platform YouTube, platform-platform seperti YouTube gitu ya, TikTok, Snack dan sebagainya itu sebenarnya kalau kita lihat grafiknya Mas, grafiknya itu gini, Grafiknya, iya. penggunanya banyak tuh. Mm. Tapi kita nggak tahu nanti ada, pasti setiap bulan itu ada perubahan aturan atau ada aturan baru dan sebagainya. Mm. Kita itu masih terfokus kepada caranya bikin konten, caranya bikin sesuatu hal pengen viral gitu. Padahal sebenarnya harusnya kita melihatnya itu dari sisi bisnisnya. Oh ini mungkin 2030 YouTube mungkin trafficnya akan kayak Facebook. Semakin banyak pengguna, semakin terkesan itu biasa saja. Akhirnya akan kayak, kalau kita ambil contoh dari beberapa tokoh itu kayak Raditya Dika, Vindes, dia akhirnya bikin platform sendiri-sendiri. Oh, bikin platform sendiri? Iya. Kalau Vindes itu vindes.id. Jadi konten eksklusifnya nanti endingnya diupload sendiri-sendiri di platformnya sendiri-sendiri. Oh, tidak ke YouTube gitu? Iya. Oh, YouTube itu hanya sebagai promo saja. Endingnya nanti seperti itu. Tapi Iya. kayaknya sih masih lama itu. Iya. Masih lama. Jangan di YouTube dulu aja. Iya. Ini masih pemula soalnya. Saya malah pemuli. Iya, berarti ke depan seperti itu Mas ya. Terus apa yang harus kita lakukan Mas kalau ingin berkecimpung di dunia media sosial seperti itu Mas? Yaitu baca itu tadi, baca gerak-gerik perkembangannya ya. Kadang ada orang yang bilang, Mas sampean ki ketoke kok ora fokus ning YouTube, ora fokus ning anu kok diundang-undang kon ngomongke tentang media gitu. Karena saya sebenarnya YouTube ataupun beberapa musik itu sebenarnya hanya trigger saja, itu bukan goal saya. Goal saya itu sebenarnya ya workshop, gitu-gitu. Sebenarnya goalnya itu. YouTube itu hanya buat portofolio. Bagiku itu hanya portofolio. Goalnya adalah diundang Kemenak gitu, apa suruh ngisi tentang materi media dan sebagainya. Goalnya malah itu sebenarnya. Iya, jadi ini hanya sebagai portofolio saja Mas. Yes. Kemudian kalau menyikapi ini media sosial yang sekarang ini Mas, ini kalau menurut jenengan ini yang paling lagi ini apa nih Mas? Media sosial yang sekarang? Iya, yang lagi naik ini apa Mas? TikTok ya? TikTok. Terus kalau di TikTok itu biar bisa viral ya, ini kalau masih pemula kan mikirnya ben viral itu Mas. Iya. Ini gimana Mas mempelajari? Kayaknya nih TikTok itu kok algoritmanya nih menurut saya kok kurang anu ya. Karena kan nggak punya pengikut banyak pun bisa viral gitu loh. Iya. Terus kalau robot apa bisa milih ini apa ora kayak gitu loh. Itu kalau menurut jenengan seperti apa Mas? Nah itu yang tadi saya pertama itu. Hampir setiap bulan sekali itu ada perubahan di situ. Yang tadinya mungkin dari rekomen konten ya. Biasanya ketika lagi viral hashtag berwisata misalkan. Itu pasti kita akan menggunakan hashtag itu dan biar ikut muncul gitu. Nah itu sekarang udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku. Itu udah nggak berlaku. Kamu mau pakai hashtag yang sama pun juga nggak akan naik gitu. Nah sekarang mungkin penilaiannya lebih ke gini. Kalau YouTube itu lebih ke isi konten. Ketika konten itu bermanfaat, otomatis akan natural kayak komen dan sebagainya, alami natural ya. Nah, ketika alami biasanya akan naik. Dan nanti rekomendasi video-video yang relate itu pasti akan sama. Misalkan kita melihat video pemandangan travel blogger gitu ya. Pasti di sampingnya itu juga akan travel blogger. Nggak mungkin dengan hashtag yang sama, toko-toko sing sijine Dayaan itu nggak mungkin. Dayaan ya mesti sampingnya Dayaan, rekomennya ya. Meskipun hashtag yang biasa dipakai itu sudah nggak bermanfaat nih sekarang ya. Kadang kemarin kan sempat itu hashtag akhirnya ya kebaca ketika hashtag yang populer kamu pakai juga nggak akan naik. Nggak terlalu. YouTube sekarang udah mulai ini ya apa
realistis, maksudnya Yes. benar-benar alami ya. Jadi emang buat teman-teman ini kalau mau bikin konten ya yang seperti itu ya, yang kira-kira bermanfaat kayak gitu ya. Yes. Konten saran, kalau saya bersaran itu biasanya gini. Ketika membuat konten itu jangan melulu terfokus pada viewer atau subscriber. Fokus aja bikin konten. Ya. Sing nonton ranono ya luweh. Tapi kan saya sudah membikin. Ya. Itu. Seperti itu ya. Iya. Oke Mas Ivan, Ya. sangat menarik sebenarnya apa yang kita obrolkan. Suatu saat mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Dan ya mungkin Mas ini ya kita mungkin penonton YouTube-nya Kompeba Yes. pengen dengar lagunya yang berwisata tadi Oh Mas. gitu. Ya, Iya. kita tampilnya Mas Ivan ini membawakan Iya. lagu berwisata. Yes. Dan ini Mas Ivan mungkin pesan-pesan buat pemuda di Magelang tentang dunia yang jenengan geluti ini Mas. Pesan buat pemuda Magelang, motivasinya, monggo. Iya. Sebenarnya kalau memberikan motivasi atau pesan-pesan tuh kurang pas kalau saya di usia yang masih sangat muda atau literasi yang masih sangat sedikit, tapi mungkin sharing pengalaman ya. Sesuatu hal yang dilakukan dengan hati, dengan passion dan dengan senang itu pasti membuahkan hasil. Jadi kayak gini, hasil kerja keras, hasil itu tidak akan mengkhianati kerja keras. Jadi ketika saya suka dengan nulis ya saya pasti akan bekerja keras untuk menulis. Hasilnya itu pasti akan mengikuti dengan kerja keras kita. Jadi melakukan sesuatu buat teman-teman yang jangan selalu melulu di hasil dulu. Tapi di bagaimana kita bekerjanya dulu kan. Ketika kita sudah bekerja, nanti hasil itu akan mengikuti. Tidak melulu langsung hasil. Nanti biasanya nek wis hasil lemes. Dan kalau nggak berhasil lemes ya. Iya lemes. Jadi lakukan dengan hati sesuatu yang kita ingin capai itu Mas ya. Iya. Dan nanti hasilnya akan mengikuti. Jeneng sik nanti akan dapat jenengnya. Iya. Gitu. Intinya kita berbuat dengan hati dengan yang terbaik seperti itu. Oke Mas Ivan, terima kasih atas obrolan kita malam hari ini. Yes. Banyak sekali yang bisa kita peroleh dan offline-nya lebih banyak. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas rawuhnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti untuk proyek buku Kompebanya. Cukup sekian obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Kopsan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.